Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video aku, Ashraf Falik. Nah, di video kali ini aku mau kasih tahu info terbaru mengenai berkas apa aja sih yang harus kalian bawa sebagai peserta untuk mengikuti ujian SSE UMPTKIN tahun 2023. Lalu juga saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi SSE pada saat kalian ujian nantinya. Terus apa aja sih tes yang kalian ujikan, ada berapa soal dan berapa durasi untuk mengerjakan soal ujian tersebut. Tapi sebelum itu saya sarankan banget teman-teman harus tonton dulu ya video yang ada di atas ini mengenai alur mengikuti ujian SSE UMPTKIN tahun 2023. Apa aja ketentuan yang harus kalian laksanakan, lalu apa aja hal larangannya harus kalian pahami ya yang ada di video di atas itu. Nah, kalau sudah, di sini saya akan menjelaskan. Nanti kalau misalnya kalian ada pertanyaan, langsung aja kalian komentar di bawah ya. Insya Allah saya akan balas atau peserta lainnya yang akan membalas. Jangan lupa juga untuk like video ini, subscribe channel YouTube ini supaya aku lebih semangat bervideo untuk kalian. Dan jangan lupa follow Instagram @seputar.UMPTKIN karena di situ ada informasi UMPTKIN, tryout gratis dan sebagainya. Dan juga follow Instagram pribadi aku @ashrafalik19. Oke, langsung aja ke videonya. Enjoy it. Nah, di sini saya sudah mencatat poin-poin penting apa aja yang harus saya sampaikan di laptop, sudah saya ketik. Jadi di sini silahkan teman-teman perhatikan karena kita mulai membahas berkas apa aja yang harus kalian bawa sebagai peserta UMPTKIN mengikuti ujian SSE. Silahkan kalian catat dan simak baik-baik ya. Nanti setelah kalian nonton video ini, barulah kalian persiapkan berkas apa aja yang saya sampaikan. Oke? Adanya kartu peserta ujian. Nah, kan kemarin kalian sudah cetak kartu ujian nih. Jadi kartu ujian itu kalian print dengan ukuran A4 atau F4. Printnya itu berwarna ya. Printnya itu semua halaman dari ada identitas diri kalian sampai yang halaman paling belakang yaitu scan ijazah, foto, kartu siswa dan sebagainya. Oke? Berkas yang kedua yaitu kalian harus membawa pensil. Bang, alat tulisnya apakah pensil saja? Jawabannya adalah iya. Jadi di sini kalian tidak perlu membawa pena, penggaris, tip X dan sebagainya. Nah, pensil ini gunanya untuk pada saat kalian mencari jawaban soal hitung-hitungan, kan perlu tuh coret-coret. Muncul lagi pertanyaan, Bang, apakah kertas buram itu disediakan oleh panitia? Nah, biasanya kertas buram itu disediakan oleh panitia ya. Tapi kalau misalnya panitia tidak menyediakan kertas buram kepada kalian, maka kalian bisa menggunakan kertas yang kartu ujian yang kalian pegang. Kan kartu ujian kalian kan ada 4 lembar nih. Misal di halaman pertama kan ada identitas diri kalian. Lalu kan di balik halamannya kan kosong itu. Jadi bisa kalian gunakan untuk coret-coret ya, itu boleh aja kok. Selanjutnya yaitu kalian harus menggunakan masker. Selagi kalian berada di ruang ujian atau di luar ruang ujian, pokoknya masih berada di lingkungan kampus lokasi kalian ujian itu, tetaplah kalian memakai masker ya, jangan kalian lepaskan. Kecuali lah kalau misalnya kalian mau sholat gitu kan, lepaskan aja. Tapi pada saat di ruang ujian jangan pernah sekali-sekali kalian lepaskan masker kalian itu ya, tetap dipasang. Lanjut untuk nomor 4, di sini kalian harus membawa dan memakai hand sanitizer. Karena kan di sini ujiannya itu masih menerapkan protokol kesehatan. Dan sebelum kalian masuki ruang ujian, itu kalian akan dites suhu tubuh kalian. Nah, semoga aja suhu tubuh kalian itu normal supaya bisa masuk ke ruang ujian dan semoga kalian sehat-sehat saja, kesehatan mental kalian pun baik dan sebagainya. Selanjutnya yang kelima yaitu kartu identitas. Di sini kartu identitasnya ada nama kalian, alamat, tempat tanggal lahir kalian, beserta foto diri kalian. Misalnya kartu identitas itu berupa kartu siswa, KTP, SIM, paspor dan sebagainya. Jadi disilahkan kalian pilih salah satu identitas yang 4 itu ya. Selanjutnya yang keenam yaitu untuk tahun 2023 atau lulusan tahun ini, kalian harus membawa surat keterangan lulus atau SKL yang asli ya, bukan yang fotokopi. Sedangkan untuk kamu yang gap year tahun 2022, 2021, itu kalian harus bawa ijazah yang asli atau scan ijazah asli atau membawa
fotokopi ijazah yang sudah dilegalisir. Selanjutnya yang ketujuh, kalian harus memakai pakaian yang formal. Jadi di sini kalian dimulai dari masuknya lokasi ujian, kalian itu sudah berpakaian formal ya, tidak memakai jaket, apa lain sebagainya. Oh ya, pakaian formal itu seperti apa sih Bang? Jadi pakaian formal itu seperti kemeja yang berkerah yang sedang Abang pakai ini. Ini adalah kemeja yang berkerah dengan warna yang terang ya, seperti warna putih, warna krim, coksu, abu-abu terang, dan sebagainya. Sedangkan untuk bawahan, kita mulai dulu ya yang laki-laki. Kalau laki-laki kalian harus memakai celana panjang yang goyang gitu ya. Jangan kalian memakai celana yang ketat seperti celana chino atau celana jeans. Itu tidak diperbolehkan karena kan itu akan membentuk tubuh kalian yang jadinya nggak sopan gitu. Sedangkan untuk yang perempuan, kalian memakai rok. Roknya itu dengan warna gelap juga tadi ya, seperti warna hitam, coklat, lalu abu-abu gelap, navy, dan sebagainya. Dan di sini kalian itu roknya yang jangan ngatung gitu ya. Kan ada tuh kayak rok yang ngatung masih nampak kakinya. Jangan seperti itu, oke? Dan kalian harus memakai sepatu ya, jangan sandal, oke? Sepatu ini ada ketentuannya. Sepatu itu pokoknya kaki kalian itu nggak ada nampak sedikit pun, maksudnya tidak kelihatan. Kan ada tuh biasanya yang cewek memakai sepatu tetapi jari kakinya itu masih kelihatan. Jadi bukan kayak gitu ya, pokoknya tertutup semua telapak kaki kalian itu dengan sepatu. Nah, usahakan kalian ini memakai kaos kaki ya. Lalu muncul pertanyaan, Bang, apakah kami boleh memakai gamis? Abang sebenarnya belum tahu jawabannya apakah kalian ini memakai gamis bolehkah atau tidak. Karena kan abang dapat info terbaru lagi bahwa kalian itu kan harus mengenai pakaian yang formal seperti kemeja berkerah. Kalau gamis kan nggak ada kerahnya gitu, jadi abang nggak tahu apakah kalian boleh memakai gamis atau tidak. Tapi di sini abang sarankan kalian ikuti aja peraturan yang sudah ditertulis di kartu ujian kalian ya, jangan yang lain, oke? Nah, sebelum kalian ujian kan ada tuh registrasi peserta. Maksudnya di sini kalian itu harus menunjukkan berkas yang sudah kalian bawa, kalian tunjuki kepada panitia yang ada di sana, terus kalian dicek kehadiran kalian. Nah, setelah itu, barang bawaan kalian selain kartu ujian, kartu identitas diri kalian, dan juga pensil, itu kalian pegang. Nah, selain barang bawaan yang 3 tadi itu, kalian masukin ke dalam tas, lalu kalian letakkan di depan ruang ujian. Oke, paham ya? Dan sekarang, saya mau menjelaskan tentang bagaimana sih cara penggunaan aplikasi SSE supaya kalian tidak kebingungan lagi pada saat ujian UMPTKIN 2023 yang sebenarnya. Pertama di sini kalian harus login dengan memasuki username dan password. Untuk kolom username kalian bisa memasuki nomor ujian kalian yang sudah tertera di kartu ujian kalian masing-masing. Kan ada tuh di halaman pertama di pojok kiri atas di samping foto kalian kan ada tuh nomor ujian kalian. Di situ kalian cantumin. Sedangkan untuk password kalian masuki tahun, bulan, dan tanggal lahir kalian yang sudah tercantum di kartu ujian peserta kalian masing-masing. Oke? Nah, kalau misalnya kalian sudah isi nih username dan passwordnya, langsung aja kalian klik login. Selanjutnya akan muncul halaman seperti ini. Nah, untuk di pojok kiri atas, di situ ada nama kalian sebagai peserta dan di mana lokasi ujian kalian. Sedangkan untuk pojok kiri bawah, di situ ada menu, ujian, bantuan, dan keluar. Nah, kita fokus ke halaman ini. Di situ kan ada 4 indikator atau 4 subtes kalian ujian. Yang pertama ada penalaran akademik, itu terbagi menjadi 3 ya. Pertama ada verbal, lalu gambar, dan juga kuantitatif. Nah, jumlah soal penalaran akademik ini yaitu 25 dengan durasi 30 menit. Lanjut untuk yang kedua ada penalaran matematika dengan jumlah soal 15 dengan durasi 20 menit. Ternyata untuk soal penalaran matematika itu sedikit ya. Yang ketiga ada tes literasi membaca dengan jumlah soal ada 40. Wah, ini banyak ya dari sebelumnya dengan durasi 40 menit. Berarti kalian usahakan satu soal sudah menjawab dalam 1 menit. Lanjut yang keempat, literasi keislaman dengan jumlah soal 30 dengan durasi 30 menit.
Jadi di sini untuk jumlah keseluruhan soal UMPTKIN 2023 ada 110 soal ya, dengan waktu 120 menit. Nah, jika pengawas sudah berbicara langsung nih kepada kalian bahwa ujian kalian itu sudah bisa dikerjakan dan dia itu bilang sudah aktif, tetapi di halaman komputer kalian itu masih belum aktif atau tidak aktif, maka teman-teman bisa klik tombol refresh yang ada di pojok kanan atas. Kalian klik saja. Kalau misalnya udah menjadi aktif, nah langsung aja teman-teman mulai kerjakan ujiannya dari tes yang pertama dulu ya. Tes pertama kan yaitu penalaran akademik. Nah, jadi di sini kalian kerjakannya itu secara berurutan ya. Misal kalian ini ingin mengerjakan tes yang literasi membaca terlebih dahulu, itu tidak bisa ya. Kalian itu harus mengerjakan tes yang pertama dulu, yaitu tes potensi akademik. Jadi di sini harus berurutan ya, nggak bisa secara acak. Nah, kan kalian tadi udah klik mulai tuh di bagian tes penalaran akademik. Nanti akan muncul tampilannya seperti ini. Ujian akan dimulai. Klik tombol pertanyaan pertama untuk melihat pertanyaan yang pertama, dan waktu Anda akan segera dihitung. Nah, kalau misalnya kalian udah klik nih yang pertanyaan pertama, maka nanti pada saat kalian ujian berlangsung itu, kamera di komputer atau perangkat ujian kalian itu akan menyala dan gerakan kalian itu akan diawasi oleh pengawas. Jadi pengawas ujian kalian itu diawasi melalui layar komputer punya pengawas itu, dan juga mengawasnya itu secara langsung. Kalau misalnya kalian kena tegur karena kalian ini berbisik-bisik atau berbicara ke teman sebelah kamu, kanan kiri depan belakang gitu kan, maka pengawas akan menegur kalian itu tidak secara langsung. Misal, hei kamu yang paling belakang, yang paling pojok kiri, jangan ribut. Nggak kayak gitu cara menegurnya si pengawas ini. Pengawas menegurnya itu melalui layar komputer kamu. Itu nanti ada muncul peringatan berwarna merah atau warna oranye atau warna kuning. Jadi jangan sampai kalian kena peringatan sebanyak 3 kali ya. Kalau misalnya udah 3 kali, maka kalian udah didiskualifikasi atau gugur. Kalau misalnya pengawas menegur kalian itu secara langsung, maka itu akan mengganggu konsentrasi peserta lainnya dalam menjawab soal ujian SSE UMPTKIN 2023. Setelah kalian tadi klik pertanyaan pertama, maka akan muncul soal dan optionnya. Jadi UMPTKIN 2023 itu optionnya sampai E ya. Ada A, B, C, D sampai E. Beda dengan tahun kemarin, tahun 2022, itu optionnya sampai C doang. Kalau sekarang sampai E, ada banyak pilihannya. Jadi di sini silakan kalian jawab optionnya. Misal jawabannya yaitu A. Kan di samping A itu kan ada kolomnya lingkaran. Langsung aja kalian klik itu untuk menjawab soal yang jawabannya A. Kalau misalnya kalian mau ganti jawaban atau mau kembali ke soal yang sudah atau belum kalian jawab sama sekali, kalian bisa kok kembali ke nomor itu dengan cara kalian klik aja nomor yang ada di samping kanan ini. Kalian pilih aja, misal untuk kembali ke nomor 3, kalian klik aja. Nah, kalau misalnya kalian mau ganti jawaban, klik aja yang namanya batalkan jawaban. Nah, selagi waktu masih ada di tes itu, silahkan kalian ganti jawaban atau memeriksa jawaban kalian itu apakah sudah benar menurut kalian. Jika kalian sudah menjawab semua soal di penalaran akademik, kan penalaran akademik ini kan ada 25 soal. Nah, 25 soal ini udah kalian jawab, tetapi waktu kalian itu masih ada dan kalian ingin mau masuk ke tes berikutnya, itu boleh kok kalian meninggalkan yang penalaran akademik itu dengan cara kalian klik aja selesai ujian. Itu ada di pojok kanan atas warna kuning, maka nanti akan muncul tampilannya mau selesaikan ujian. Pastikan kamu telah mengoreksi kembali jawaban kamu ya sebelum selesaikan ujian. Ketik kata selesai terlebih dahulu untuk menyelesaikan ujian ini. Nah, langsung aja kalian klik kolomnya, lalu ketik kata selesai dengan huruf kapital semua ya, atau huruf besar. Nah, jika sudah, langsung aja kalian klik selesaikan. Apabila durasi ujiannya sudah habis untuk tes penalaran akademik, sedangkan kalian itu belum menjawab semua soal penalaran akademik itu, ada beberapa soal lagi yang masih kosong atau belum kalian jawab, sedangkan waktunya itu udah habis kan, maka otomatis kalian akan kembali ke halaman ujian seperti ini. Jadi kalian silahkan langsung ke tes berikutnya, yaitu penalaran matematika. Langsung aja kalian klik mulai.
Dan di sini kalian tidak bisa lagi mengerjakan atau menjawab soal yang di tes penalaran akademik tadi ya, karena kan tadi waktunya sudah habis dan kalian pun udah mengklik selesai ujian. Muncul pertanyaan, Bang, saya kan sudah menjawab tes potensi akademik tadi, itu mempunyai sisa waktu 3 menit. Nah, untuk saya selanjutnya kan untuk menjawab tes penalaran matematika. Jadi apakah sisa waktu 3 menit saya itu bisa digabungkan dengan durasi yang sudah disediakan penalaran matematika? Kan penalaran matematika kan ada durasinya itu 20 menit, ditambah menjadi 3 tadi yang sisa waktu penalaran akademik itu menjadi 23 menit. Jawabannya adalah tidak ya. Jadi di sini kalian mengerjakan tes itu sesuai dengan durasi yang sudah ditetapkan ya. Tidak ada penambahan dari sisa waktu yang udah kalian kerjakan sebelumnya. Kalau misalnya kalian terkendala pada saat atau sedang melakukan ujian nih, jadi kalian itu ada menu bantuan di pojok kiri bawah, bisa teman-teman perhatikan. Maka muncul tampilannya seperti ini. Nah, pertama di situ kalian isi kategorinya, misalnya kategorinya tentang masalah login. Lalu terus kalian jelaskan di kolom permasalahan itu apa kendalanya atau permasalahannya. Kalau kalian sudah selesai nih laporan, langsung aja kalian klik lapor. Jadi kalian itu harus menunggu jawaban dari pengawasnya itu. Jika kalian sudah menjawab semua soal ujian UMPTKIN 2023, udah 4 indikator atau 4 subtes yang terdiri dari penalaran akademik, penalaran matematika, literasi membaca, dan literasi keislaman, maka teman-teman silahkan logout dengan cara klik tombol keluar yang ada di pojok kiri bawah. Kalau misalnya kalian sudah klik, maka kalian sudah muncul tampilan seperti awal lagi. Maka kalian sudah sukses deh untuk menjawab soal SSE UMPTKIN 2023. Yaps, itu dia update untuk apa aja sih berkas yang harus kalian bawa sebagai peserta mengikuti ujian SSE UMPTKIN 2023. Apa aja tutorial penggunaan aplikasi SSE, jumlah soalnya ada berapa, beserta durasinya. Semoga bermanfaat ya. Saya mau menyarankan bahwa misal kalian ini ujiannya di hari Senin 29 Mei 2023, sedangkan kalian itu tinggalnya di Medan dan lokasi ujiannya itu ada di Pekanbaru di UIN Suska. Maka saran abang, kalian itu harus berada di lokasi Riau itu atau di Pekanbaru di hari Ahadnya ya. Karena kalau misalnya kalian baru berangkat dari Medan ke Pekanbaru di hari H itu juga di hari Senin, takutnya kalian malah terjadinya kesan terburu-buru, panik. Jadi kalau misalnya udah panik kan jadi blank. Jangan sampai pula kalian udah merasa blank pula di lokasi ujian, jangan sampai. Jadi di sini saya sarankan kalian itu udah berada di lokasi Pekanbaru itu di hari Ahadnya. Jadi di Ahad malam itu kan, malam Senin, kalian nginap aja entah di rumah teman atau saudara kalian, atau di kos, atau di hostel, hotel, penginapan sebagainya. Jadi paginya tinggal kalian berangkat aja deh kalau misalnya kalian dapat SI1, SI2, dan sebagainya. Kenapa abang menyarankan seperti itu? Takutnya pada saat kalian ini kan misal kalian itu mendapatkan hari Senin jam 1 dan kalian baru berangkatnya jam 7 gitu loh. Sedangkan kan jarak dari Medan ke Pekanbaru kan ada 12 jam misalnya. Kan itu jadi terburu-buru kan mengejar waktu. Dan jadinya takutnya ya, jangan sampai lah ini ya, takutnya di perjalanan kalian mengalami kecelakaan. Ini contoh aja ya, maksudnya nggak mendoakan gitu ya, takutnya gitu. Jadi di sini kalian sudah berada lah di daerah lokasi kalian ujian itu sebelum di hari hanya, supaya kalian berangkat itu tidak terburu-buru. Oke, paham ya? Jadi di sini marilah kalian persiapkan semuanya ya, apa aja berkas yang harus kalian bawa, lalu kalian atur strategi nih bagaimana cara menjawab soal UMPTKIN itu dengan waktu yang tersedia. Kan tadi udah jelaskan tuh. Lalu kesehatan fisik dan mental kalian itu kalian harus persiapkan juga dan sebagainya. Semangat ya buat kalian buat ujian SSE UMPTKIN 2023. Pokoknya sebelum itu kalian itu harus rajin belajar, rajin beribadah atau perbanyak lagi ibadahnya. Minta doa kepada teman, orang tua, saudara kalian dan sebagainya. Oke, semoga kalian semua di sini lolos UMPTKIN 2023 sesuai prodi PTKIN yang paling kalian inginkan. Pokoknya aku tunggu ya kabar kalian melalui wapri aku. Semoga kalian lolos semuanya. Amin. Jika kalian mau order ebook UMPTKIN masih bisa ya, langsung aja kalian klik link description box yang ada di bawah ini. Nanti disitu akan langsung menuju WA saya, langsung aja kalian isi formnya. Nanti saya kirimkan nomor rekeningnya untuk kalian transfer.
Jika kalian sudah transfer, barulah saya kirim ebook dan bonus-bonusnya. Dan harganya masih Rp10.000 ya. Jadi jangan kalian sia-siakan kesempatan ini ya. Dan juga share video ini ke medsos yang teman-teman punya. Oke, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.